Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazza Zahra Mulia, NPM 23082604143. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai blok neurologi yang berjudul BPPV atau yang disebut juga sebagai benign paroxysmal positional vertigo. Jadi dimulai dari definisi. Jadi BPPV ini adalah gangguan vestibular perifer yang ditandai oleh vertigo berulang, singkat, dan dipicu oleh perubahan posisi kepala terhadap gravitasi. Istilah bening ini menunjukkan bahwa kondisi ini tidak mengancam jiwa. Paroksimal berarti timbul mendadak dan episodik. Sedangkan posisional menandakan bahwa gejala muncul akibat perubahan posisi kepala seperti bangun dari tidur, menoleh, ataupun menunduk. BPPV sendiri ini merupakan penyebab tersering vertigo perifer dan salah satu keluhan paling sering dijumpai dalam praktik klinik neurologi dan juga THT. Untuk epidemiologinya, BPPV ini merupakan penyebab vertigo perifer yang paling umum, dengan insiden yang meningkat seiring bertambahnya usia. Kondisi ini paling sering ditemukan pada usia dewasa hingga lanjut, dan perempuan lebih sering terkena dibandingkan laki-laki. Resiko terjadinya BPPV ini meningkat pada usia lanjut karena proses degeneratif pada sistem vestibular yang menyebabkan otokonia lebih mudah terlepas. Selanjutnya etiologi, sebagian besar kasus BPPV bersifat idiopatik, artinya tidak ditemukan penyebab yang jelas. Namun beberapa kondisi diketahui berhubungan dengan terjadinya BPPV, antara lain trauma kepala yang dapat menyebabkan pelepasan otokonia, degenerasi terkait usia akibat perubahan struktur makula utriculus, dan pasca infeksi telinga dalam yang memengaruhi stabilitas sistem vestibular. Faktor-faktor ini mempermudah terlepasnya otokonia dari utriculus. Selanjutnya untuk patofisiologinya, pada keadaan normal, otokonia atau yang disebut juga sebagai kristal kalsium karbonat juga berada di makula utriculus dan berperan dalam mendeteksi percepatan linear serta posisi kepala terhadap gravitasi. Pada BPPV ini, otokonia ini terlepas dari utriculus dan berpindah ke dalam kanalis semi-sirkularis. Ketika kepala bergerak, otokonia yang berpindah ini menyebabkan aliran endolimfe yang abnormal, sehingga menimbulkan stimulasi berlebihan pada sel rambut kanalis semi-sirkularis. Stimulasi abnormal ini kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai sensasi gerakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga timbullah vertigo dan juga nistagmus. Terus untuk jenis BPPV ini, berdasarkan mekanismenya, BPPV dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada kanalitiasis. Jadi pada kanalitiasis ini, otokonia mengapung bebas di dalam lumen kanalis semi-sirkularis. Vertigo yang muncul bersifat singkat dan biasanya mereda dalam hitungan detik hingga menit setelah perubahan posisi. Yang kedua ada kupulolitiasis. Jadi pada kupulolitiasis ini otokonia melekat pada kupula. Kondisi ini biasanya menyebabkan kupula menjadi lebih sensitif terhadap gravitasi sehingga vertigo cenderung lebih lama dan menetap selama posisi pencetus dipertahankan. Selanjutnya ada lokasi kanalis yang terlibat. Yang pertama itu ada kanalis posterior. Jadi biasanya dia itu lokasi yang paling sering terlibat karena orientasinya terhadap gravitasi. Setelah itu ada kanalis horizontal, merupakan lokasi yang kedua tersering. Ketiga ada kanalis anterior, jarang terlibat lokasi. Kanalis yang terkena akan menentukan jenis nistagmus dan manuver diagnosis serta terapeutik yang digunakan. Selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, jadi gejala utama BPPV ini adalah vertigo berputar yang timbul mendadak, terus berlangsung singkat, biasa itu dalam hitungan detik sampai menit. Setelah itu dipicu oleh perubahan posisi kepala. Untuk gejalanya biasanya sering disertai mual, muntah. Yang khas BPPV tidak disertai gangguan pendengaran, tinnitus, ataupun defisit neurologis vokal. Bila gejala tersebut ada, maka perlu dipikirkan untuk diagnosis yang lain. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik sendiri, jadi pemeriksaan fisik pada BPPV ini bertujuan untuk memprovokasi vertigo dan juga nistagmus yang khas. Seperti manuver Dix-Hallpike, biasanya itu digunakan untuk menilai keterlibatan kanalis posterior dan juga anterior. Dan yang kedua itu ada supine roll test, biasanya digunakan untuk menilai kanalis horizontal. Jadi hasil pemeriksaan berupa timbulnya vertigo dan juga nistagmus dengan arah, latensi, dan durasi tertentu yang membantu menentukan jenis dan juga lokasi pada BPPV. Selanjutnya untuk diagnosis, jadi diagnosis BPPV ini bersifat diagnosis klinis yang ditegakkan berdasarkan pertama ada anamnesis khas, bervertigo posisi singkat, setelah itu pemeriksaan fisik dengan manuver provokatif yang positif.
Untuk pemeriksaan penunjangnya itu seperti CT scan ataupun MRI tidak rutin diperlukan, kecuali bila terdapat tanda bahaya ataupun kecurigaan vertigo sentral. Setelah itu untuk tata laksana utama BPPV ini adalah manuver reposisi partikel yang bertujuan untuk mengembalikan otokonia ke utriculus, seperti manuver Epley. Biasanya manuver Epley ini dia pilihan utama atau first line untuk BPPV kanalis posterior, paling sering digunakan dan juga tingkat keberhasilan itu tinggi, sekitar kurang lebih 70-90%. Yang kedua itu ada manuver Semon, dia itu biasanya alternatif untuk BPPV kanalis posterior dan juga dapat digunakan bila manuver Epley ini tidak efektif. Dan yang terakhir itu ada Barbecurol, biasanya digunakan untuk BPPV kanalis horizontal dan pasien itu biasanya diputar bertahap 360 derajat. Untuk terapi farmakologisnya hanya bersifat simptomatik dan tidak mengatasi penyebab utama BPPV. Selanjutnya, untuk komplikasinya, walaupun dia bersifat jinak, BPPV ini biasanya dapat menimbulkan beberapa komplikasi utama, seperti resiko jatuh, khususnya pada lansia. Setelah itu yang kedua ada cedera akibat jatuh, seperti trauma kepala ataupun fraktur. Yang ketiga ada gangguan aktivitas sehari-hari yang menurunkan kualitas hidup. Yang keempat ada kekambuhan berulang yang sering terjadi dalam perjalanan penyakit. Dan yang terakhir itu ada ansietas dan ketakutan terhadap gerakan kepala yang dapat membatasi aktivitas pasien. Yang terakhir itu ada prognosis. Jadi BPPV sendiri ini memiliki prognosis yang sangat baik. Sebagian besar pasien menunjukkan perbaikan signifikan setelah dilakukan manuver reposisi partikel. Namun demikian, kekambuhan cukup sering terjadi, terutama pada usia lanjut dan pasien dengan faktor resiko tertentu. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi yang sudah saya lakukan ini bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.